Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, bertemu kembali dengan Bapak. Pada hari ini kita akan mempelajari pelajaran kimia. Pada pertemuan pertama ini, sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Bapak akan memperkenalkan biodata Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Bapak Sirajuddin, Sarjana Pendidikan Kimia. Di SMA Negeri 1 Rajabasa, Bapak mengampu mata pelajaran kimia. Jadi dari kelas 10, 11, dan 12 yang mengajar mata pelajaran kimia adalah Bapak. Pengalaman mengajar kimia saya baru 15 tahun. Bapak baru mengajar dari tahun 2005 sampai tahun 2020, berarti sudah 15 tahun mengajar kimia. Selain mengajar kimia, Bapak juga mengajar mata pelajaran fisika. Oke, untuk para siswa, mungkin ada beberapa siswa yang sudah mengenal dengan Bapak, ada juga yang baru pertama kali bertemu dengan Bapak. Mungkin yang dari lulusan SMP Negeri 1 Rajabasa sudah pernah melihat saya, karena dulu Bapak juga ikut mengajar di SMP Negeri 1 Rajabasa. Dan saya mengajar mata pelajaran IPA terpadu kelas 9. Mungkin sudah beberapa dari siswa sudah mengenal saya. Oke, kita masuk pelajaran terlebih dahulu. Oke, ya kita mulai. Nah, hakikatnya, ya kita lihat di sini. Apa sih ilmu kimia? Oke, apa itu ilmu kimia? Nah, ilmu kimia merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam atau sains, karena di dalam ilmu pengetahuan alam itu terdapat 3 jenis cabang mata pelajaran. Yang pertama ada cabang ilmu fisika, yang kedua ada cabang ilmu biologi, dan yang terakhir ada cabang ilmu kimia. Di mana ya ketiga materi pembelajaran tersebut saling berkaitan, saling berhubungan, sehingga menjadi satu kesatuan, menjadi dalam satu pelajaran sains atau ilmu pengetahuan alam yang kita kenal seperti itu. Bagaimana sebenarnya di pelajaran SMP kalian sebenarnya sudah pernah mempelajari, sudah pernah mempelajari pelajaran kimia, tetapi tidak dituliskan itu adalah pelajaran kimia, terselipkan di pelajaran IPA terpadu. Contohnya adalah di pelajaran kelas 8 kita bahas tentang asam, basa, dan garam. Sebenarnya pelajaran asam, basa, dan garam tersebut adalah pelajaran di kimia, tetapi masuk di IPA terpadu. Itu contoh. Nah, apa sih sebenarnya kimia itu? Nah, mari kita lihat di sini. Kata kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia. Artinya perubahan materi. Siapa sih ilmuwan Islam yang pertama kali mempelajari atau yang menjadi yang dikenal dengan ahli kimia? Ya, nama ilmuannya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Kalau nggak salah itu masih di Daulah Abbasiyah atau Utsmaniyah, Bapak sedikit lupa. Nah, apa sih hal ini ilmu kimia? Nah, ini berarti kita lihat di sini. Berarti ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi, yang meliputi struktur dari materi itu sendiri, susunan materi itu sendiri, sifat-sifat materi, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai dari perubahan materi tersebut. Pasti di sini akan ada pertanyaan, Pak, apa ini materi? Materi di sini berbeda dengan dalam bahasa Indonesia atau dalam ekonomi. Kalau dalam bahasa Indonesia, ya hari ini kita akan bahas tentang materi diskusi, materi puisi. Nah, materi itu sesuatu yang akan dibahas.
Itu secara bahasa Indonesia. Atau secara ekonominya materi, contoh ya, hidupmu penuh bergelimangan materi. Materi ini adalah kekayaan, harta benda. Itu kalau dilihat dari segi ekonomi. Tetapi kalau materi kita lihat dari ilmu pengetahuan, sains, apa sih maksud dengan materi? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan mempunyai massa. Apa sih maksudnya? Dapat menempati ruang itu adalah jika kita simpan bisa membuat penuh ruangan. Kalau kita timbang pakai timbangan, timbangannya ada. Rambut, kamu ting rambutmu panjang. Kita kumpulkan rambutmu. Kita masukkan dalam plastik. Plastiknya menjadi kembung. Oh, berarti rambut termasuk materi. Nah, kemudian kita bernapas menggunakan oksigen. Oksigen apakah termasuk materi? Kita lihat. Balon yang kita tiup semakin membesar, berarti dia juga menempati ruang. Berarti oksigen pun termasuk materi. Sebenarnya yang dipelajari ilmu kimia itu hampir seluruh di alam semesta ini dipelajari oleh kimia. Sehingga kimia disebut juga sebagai mother of knowledge, atau ibu atau induk dari ilmu pengetahuan. Kemudian ada struktur. Ya. Struktur ini ada molekul, ada unsur, kemudian ada susunan. Ya. Susunannya, senyawa-senyawa ini tersusun dari unsur apa saja sih? Ya. Misalkan air tersusun dari hidrogen karena dia H2O, 2 atom hidrogen dengan 1 atom oksigen. Sifat-sifatnya, sifat dari materi, ya. Sifat air berbeda dengan sifat alkohol. Sifat bensin berbeda dengan sifat dari alkohol. Kemudian ada perubahan materi. Apa itu perubahan materi? Nah, perubahan materi. Nah, materi itu bisa berubah, baik secara perubahannya secara fisika maupun secara kimia. Perubahan materi pernah juga kita pelajari di SMP. Itu pelajaran kelas 7 kalau tidak salah. Nah, perubahan materi secara fisika itu perubahan yang hanya bentuk wujudnya saja yang berubah. Contohnya adalah seperti apa? Yaitu ya, kalau kita menembuk beras jadi tepung, itu perubahan fisika. Perubahan kimianya, singkong yang kita beri ragi menjadi tape. Berubah drastis. Itulah yang kita sebut dengan perubahan kimia. Serta ada energi. Energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Energinya ada 2. Apa? Energinya ada yang disebut dengan energi exotherm, ada energi endotherm. Exo menghasilkan panas, endo menyerap atau menjadi dingin. Contoh pembakaran, karena pembakaran menjadikan panas, berarti kita sebut dengan exotherm. Ya. Kemudian kita memegang urea di dalam air, terasa dingin tangan kita, berarti itu endotherm. Kalau terasa panas kita sebut dengan exotherm, kalau terasa dingin kita sebut dengan endotherm. Selanjutnya, apa sih Pak sebenarnya? Untuk apa sih saya belajar kimia? Atau perannya apa sih? Peran ilmu kimia sangat banyak sekali, Nak. Nih, kalau kita lihat di sini, di bidang pertanian, misalnya proses pematangan buah dapat dihambat menggunakan KMNO4. Ini mah terlalu jauh. Yang paling gampang di bidang pertaniannya ya, tumbuhan supaya subur kita pupuk pakai urea. Di bidang kedokteran, misalnya penggunaan iodin nomor massa 131. Nah, dengan menggunakan iodin kita bisa mengetahui kerusakan pada kelenjar tiroid. Bidang farmasi, obat-obatan, wah sangat banyak sekali. Ditemukannya obat sakit kepala, sakit perut, sakit gigi, semua ada. Itu bidang farmasi, itu berarti di bidang obat-obatan. Di ilmu biologi, ya, peranannya contohnya proses fotosintesis. Nah,
Ini bisa dipelajari di ilmu kimia. Dalam industri minyak petroleum, minyak bisa menghasilkan bahan mentah, juga bisa menghasilkan minyak bumi berubah menjadi plastik, bisa minyak bumi berubah menjadi pupuk, minyak bumi berubah menjadi pewarna, bisa juga jadi obat-obatan. Di ilmu forensik, apa sih Pak forensik? Ini orang-orang polisi nih. Nah, dengan menggunakan ini semua zat ini, nanti kalau kalau kita melihat olah TKP dikuaskan itu, bubuknya nanti terlihat jelas ada sidik jari seseorang. Industri pangan, nih ada pengawet. Ya. Kita bayangkan kalau ibu kita mau buat kue bolu di rumah tanpa dikasih pengawet, pengembang, pemanis, dan pewarna. Pertama pengembang dulu. Kita bayangkan kalau bikin kue bolu nggak pakai pengembang, akan bantat, tidak akan enak dimakan, juga penampilnya kurang menarik. Pewarna pucat, nggak ada warnanya, juga tidak menarik. Pengawet baru 1 hari sudah jamuran, berarti perlu adanya pengawet. Pemanis, sekarang ada makanan yang lain harus diberi tambahan pemanis, hanya mengandalkan gula habis biaya karena harga gula lebih mahal. Jadi seperti itu. Di bidang tekstil, bidang elektronika, adanya chip. Sekarang HP sudah semakin kecil dan semakin canggih. Itu semua dengan peranan ilmu kimia, dengan ditemukannya microchip. Jadi seperti itu. Kemudian seperti di kelas yang lain, dalam pelajaran kita untuk pertemuan pertama, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berupa soal yang harus kalian kerjakan dan kalian jawab. Kemudian hasil tugas tersebut harus kalian upload fotonya ke Bapak, sedangkan tulisannya nanti dikumpul saat kita belajar tatap muka. Oke? Bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, nanti Bapak kirim tugasnya. Ya, tugasnya untuk pertemuan kita yang pertama tentang pengenalan ilmu kimia, yang pertama adalah soal pertama, menurut kalian sendiri, menurut secara pribadi, menurut kalian apa sih yang maksud dengan ilmu kimia? Soal yang kedua, saat kita akan pertama kali mempelajari atau mengetahui kalian akan belajar pelajaran kimia, apa sih yang terlintas di pikiran atau di otak kalian atau di benak kalian saat mengetahui, oh kok saya akan belajar kimia? Apa yang terlintas oleh kalian? Soal yang ketiga, menurut kalian juga apakah manfaat yang akan kalian peroleh setelah nanti kita mempelajari ilmu kimia? Sedangkan soal yang keempat, nah, kan di SMP kalian pernah belajar ilmu kimia. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Nah, tuliskanlah materi pembelajaran kimia apa saja yang pernah atau sudah kalian pelajari saat kalian di SMP maupun MTS. Dan yang terakhir, ya, rumah kalian kan berbeda-beda. Tuliskan nama-nama bahan kimia yang berada di rumah kalian. Rumah si A beda dengan rumah si B, maka jawabannya pun harusnya berbeda. Jadi untuk hari ini itulah tugas yang Bapak berikan. Silahkan kerjakan seperti instruksi Bapak yang tadi.